Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 264, Jiang Tianhua berkunjung. Apa maksud Chen Xiaotian? Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Jiang Tianhua. Para tetua yang hadir di aula utama menundukkan kepala, gemetar, dan berusaha setenang mungkin. Hubungan Doyen, Geng Ken, dan Chen Xiaotian tidak pernah harmonis, tetapi kali ini mereka benar-benar menyanyikan lagu yang sama, ada yang aneh tentang ini. Setelah waktu yang terasa lama, Cui Ming maju, berbisik dengan hati-hati. Cahaya berkedip di mata Jiang Tianhua, inilah inti yang tidak dapat ia pahami. Secara logika, Geng Ken seharusnya sangat gembira dengan usulan Cui Ming, merasa terhormat untuk bergabung dengan Blood Swallow Sect, namun, Geng Ken tidak hanya menolak, tetapi ia bahkan berpihak pada Chen Xiaotian. Kirim orang untuk menyelidiki, apa sebenarnya yang terjadi di dalam sekte penyihir langit yang bisa membuat Chen Xiaotian dan Geng Ken bersatu. Beberapa saat kemudian, Jiang Tianhua memberi perintah. Baik, Doyen. Cui Ming menjawab dengan hormat. Namun 10 hari berlalu dan laporan Cui Ming kembali tanpa hasil. Tidak dapat menemukannya. Alis Jiang Tianhua berkerut rapat, ini bahkan lebih tidak biasa. Mengenai pergerakan Blood Swallow School dalam upaya menyelidiki Chen Xiaotian dan Geng Ken, Huang Xiaolong tentu saja mendapat informasi. Ia memberitahu Chen Xiaotian dan Geng Ken untuk tidak ambil pusing dengan masalah ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah terus mengawasi tindakan Blood Swallow School dan Nine Vien Sect. Di dalam kuil Sumi, Huang Xiaolong berdiri di tengah formasi 10 Buddha, cahaya terang yang menyilaukan bersinar di sekelilingnya, mirip dengan api suci. Energi spiritual dunia bawah, energi Buddhisme kuno, dan ki naga sejati terbentuk dalam bentuk Archdemon, Buddha emas kuno, dan naga ilahi primordial emas, ketiganya berputar di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Momentum Huang Xiaolong terus melambung saat tiga energi mengalir melalui meridian dan laut ki-nya, meluas, dan menabrak penghalang Xiantian Orde ke-7. Sekali, 2 kali, 3 kali. Rasa sakit yang menusuk jiwa menusuk setiap saraf di tubuh Huang Xiaolong. Serangan rasa sakit akibat menembus penghalang Orde ke-7 Xiantian adalah 100 kali, 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan menembus Orde ke-5 atau ke-6. Sambil menggertakkan giginya, Huang Xiaolong bertahan, mendorong ki pertempurannya untuk menghancurkan penghalang. Karena itu, hal itu berlanjut untuk waktu yang lama ketika, tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Tubuh Huang Xiaolong bergetar dan cahaya itu menjadi lebih terang saat momentumnya meningkat ke ketinggian yang mengerikan, menimbulkan badai di tengah aula kuil. Teriakan yang tidak wajar, nyanyian mantra, dan raungan naga datang dari 3 mandat yang terbentuk, Archdemon, Buddha emas kuno, dan naga emas primordial. Ini berlangsung lama sebelum bola cahaya itu berangsur-angsur mengecil, perlahan menghilang, termasuk 3 bayangan mandat. Huang Xiaolong berhenti memicu ki pertempurannya, dia mendongak dan meraung ke arah langit, mirip dengan naga suci purba. Akhirnya dia melangkah ke Xiantian Seven Order. Menerobos ke Xiantian Seven Order berarti dia sekarang menjadi ahli alam Xiantian tingkat tinggi, di hamparan luas dunia roh bela diri, dia dianggap sebagai salah satu elit atas. Jumlah ahli alam Sein terlalu sedikit, dengan peluang hanya 1 keberhasilan dalam 100.000 prajurit Xiantian yang mencoba menerobos penghalang alam Sein. Huang Xiaolong merasakan kekuatan yang melonjak dalam ki pertempurannya, merasakan perubahan di setiap inci tubuhnya, dari daging, pembuluh darah, meridian, dan laut ki, dia sangat gembira. Benar saja, menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian, manfaatnya tidak terbatas pada peningkatan kekuatan belaka. Ordo ke-7 Xiantian dan Ordo ke-6 Xiantian akhir pada dasarnya adalah 2 konsep berbeda, 2 ketinggian berbeda. Sebagai renungan kedua, Huang Xiaolong membuka mata neraka di dahinya. Mata neraka terbuka, bersinar merah terang, menimbulkan badai yang menyapu ke 4 arah, mengguncang seluruh aula kuil. Baru beberapa hari yang lalu, Huang Xiaolong maju ke tingkat kedua seni boneka kuno, semakin meningkatkan kekuatan spiritualnya, secara tidak langsung meningkatkan kekuatan serangan mata neraka dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, pada level kedua, kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk menciptakan badai spiritual. Badai sebelumnya dari mata neraka yang merah menyala adalah badai spiritual. Badai spiritual tanpa jejak, tanpa bentuk, tanpa suara. Saatnya mengambil alih sekolah Blood Swallow telah tiba. Sambil mengambil mata neraka, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Sekarang setelah ia berhasil menembus ke tingkat ke-7 Xiantian, dikombinasikan dengan tingkat kedua dari seni boneka kuno, Huang Xiaolong cukup yakin untuk mengalahkan Jiang Tianhua. Setelah mengurus sekolah Blood Swallow, selanjutnya adalah Sekte 9 Iblis. Menata pikirannya, Huang Xiaolong keluar dari kuil Sumi. Akan tetapi, saat Huang Xiaolong tiba di aula utama, Chen Xiaotian bergegas datang melapor, mengatakan bahwa doyen Sekte Walet Darah, Jiang Tianhua, ada di sana. Jiang Tianhua ada di sini. Huang Xiaolong mengangguk. Ini bahkan lebih baik, karena dia tidak perlu repot-repot pergi ke markas besar sekolah Blood Swallow. Berapa banyak orang yang dia bawa?
Tanya Huang Xiaolong. Selain Jiang Tianhua, ada juga Cui Ming dan 16 tetua dari sekolah Blood Swallow. Chen Xiaotian menjawab dengan hormat. 16 tetua dari Blood Swallow School. Jiang Tianhua benar-benar membawa begitu banyak tetua. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya, dia bisa menebak motif Jiang Tianhua. Tampaknya jika Sekte Penyihir Langit tidak menyetujui aliansi, Jiang Tianhua telah memutuskan untuk mengambil langkah pertama terhadap Sekte Penyihir Langit. Ingin menelan Sekte Penyihir Langit. Kata-kata Liu Yunhua tiba-tiba muncul di benak Huang Xiaolong. Suruh mereka masuk. Huang Xiaolong menenangkan pikirannya dan berkata pada Chen Xiaotian di sampingnya. Baik, Tuan Muda. Jawab Chen Xiaotian, berbalik dan pergi untuk membuat pengaturan, memperbolehkan Jiang Tianhua, Cui Ming, dan yang lainnya masuk ke dalam aula besar Sekte Penyihir Langit. Seorang murid Sekte Penyihir Langit menghampiri Jiang Tianhua di luar pintu masuk utama dan berkata, Yang Mulia Jiang, Yang Mulia mengizinkanmu masuk. Melihat ini, wajah Jiang Tianhua menjadi muram. Dia datang ke sini secara pribadi, tetapi Chen Xiaotian tidak datang menemuinya di pintu. Tidak hanya itu, dia hanya mengirim seorang murid biasa untuk mempersilakannya masuk. Apa yang dikatakan murid ini, mengizinkan mereka masuk. Mengizinkan, bukan mengundang. Mengizinkan dan mengundang menunjukkan sikap yang berbeda. Berani sekali, lancang sekali. Chen Xiaotian sebenarnya tidak datang untuk menyambut doyen kita sendiri. Salah satu tetua sekolah Blood Swallow meledak dalam kemarahan, tinjunya langsung menghantam murid Sekte Sky Magi, membuatnya terpental. Ketika murid itu mendarat, tidak ada napas yang tersisa di dalam dirinya. Jiang Tianhua menyaksikan dengan diam dari samping. Para pengikut Sekte Penyihir Langit yang ada di sekitar segera mundur ke satu sisi, menatap dengan kaget ke arah sekelompok orang tingkat tinggi dari sekolah Walet Darah. Masuklah. Jiang Tianhua tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kelompok itu dengan melangkah maju melewati pintu masuk markas besar Sekte Penyihir Langit. Memasuki markas besar Sekte Penyihir Langit, Jiang Tianhua bingung karena tidak menemukan pengikut Sekte Penyihir Langit lainnya di sepanjang jalan. Sekte Penyihir Langit hanyalah pengecut. Seorang tetua sekolah Walet Darah mengejek, mengetahui kita ada di sini, semua murid telah bersembunyi, mungkin mereka gemetar ketakutan sehingga nyali mereka menyusut. Cui Ming dan para tetua lainnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun Jiang Tianhua merasa aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Jiang Tianhua dan kelompoknya tiba di pintu masuk aula besar Sekte Penyihir Langit. Melihat pintu aula besar yang tertutup rapat, Jiang Tianhua mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu yang aneh yang tidak dapat dijelaskannya, belum lagi sedikit kegelisahan di hatinya. Doyen, apakah kita akan masuk sekarang? Cui Ming menatap ekspresi Jiang Tianhua, Doyen, tidak masalah meskipun Chen Xiaotian dan Geng Ken berada di pihak yang sama, mereka bukanlah ancaman bagi kita.